bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang tadi lebih awal datangnya? Delia? Iya. Silakan Delia untuk memimpin doa, membaca surah Al-Qari'ah dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Delia untuk maju ke depan. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Membaca surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Berdiri. Semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan diriku. Terima kasih Ananda Delia sudah memimpin menyanyikan lagu dan membaca. Ya, oke anak-anak. Coba Ibu minta cek temannya. Apakah ada yang tidak sekolah hari ini? Semuanya sekolah ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, semuanya sekolah. Supaya kalian semangat dalam kegiatan pembelajaran ini, mari kita ice breaking dulu ya. Coba pimpin temannya David untuk ice breaking. Yuk, cepat. Semuanya berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk Siap belajar. Tepuk siap belajar. Amin. Siswa SD, setelah awit, kelas 6, siap belajar. Terima kasih David. Ya. Anak-anak, sekarang ibu minta kalian cermati gambar di depan. Cermati gambar di depan. Semuanya fokus. Nah, ini ada gambar apa? Tata surya. Tata surya, ya. Ada berapa planet di bumi kita ini? Di tata surya ada 8. Bumi adalah termasuk planet ketiga dari matahari, ya. Bumi termasuk planet yang terbesar, kelima dari semua tata surya, ya. 8 planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Ya. Bumi merupakan tempat tinggal seluruh makhluk. Ya, bumi adalah tempat tinggal
Peserta didik mampu membiasakan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dengan konsisten. Yang kedua, setelah mengamati video dan gambar tentang hari akhir atau hari kiamat, peserta didik dapat melatih sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna hari akhir. Yang ketiga, setelah mengamati video dan gambar tentang hari akhir, peserta didik mampu menyimpulkan makna hari akhir dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah mengamati video dan gambar tentang hari akhir, peserta didik mampu menyimpulkan makna yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah. Dan yang terakhir, setelah mengamati video dan gambar tentang hari akhir, peserta didik mampu menunjukkan hafal dalil nakli tentang hari akhir dengan percaya diri. Oke anak-anak, coba kalian amati gambar di depan. Gambar apakah itu? Ya, gambar tanah longsor. Terus bumi apa lagi? Banjir, gunung. Ini merupakan contoh-contoh Kiamat sugro. Iya, bagus ya. Sekarang kalian cermati video yang akan Ibu sajikan ya. Kalian cermati, tulis identifikasi pertanyaan. Kalian tuliskan pertanyaan ya seputar tentang video tersebut ya. Silakan kalian kerjakan dengan menggunakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Kelompok religius, kelompok nasionalis. Silakan kalian diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar bersama dengan tema ketika bumi berhenti berputar dengan subtema makna hari akhir. Coba amati gambar berikut ini. Gambar itu memperlihatkan dahsyatnya gunung meletus, kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bukti adanya hari kiamat, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro bagi manusia. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat pasti akan datang. Hari kiamat disebut hari akhir karena merupakan hari penghabisan dari hari-hari di dunia. Tidak ada lagi hari di dunia setelah hari akhir. Hari akhir juga merupakan hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Pada hari itu, alam semesta dan seluruh isinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat ini diawali oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala atau trompet. Tiupan pertama mengakibatkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kaget dan mati. Hari akhir pasti terjadi. Setelah sangkakala ditiup, bumi akan terangkat dan terguncang hebat hingga hancur lebur. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Percaya pada hari akhir atau hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datangnya hari di mana kehidupan akan berakhir. Mengimani hari akhir juga berarti meyakini sepenuhnya akan ada pembalasan seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia. Hari akhir pasti akan datang, tetapi tiada seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya. Para nabi dan rasul sekalipun tidak dapat mengetahui kapan datangnya hari akhir. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Manusia hanya memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya di dunia. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, akan mendapatkan balasan surga. Sebaliknya, bagi orang yang ingkar dan beramal buruk atau berbuat kejahatan, maka akan mendapatkan neraka. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan beramal soleh. Peristiwa hari akhir atau hari kiamat disebutkan dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man sakulat mawazinu, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Artinya, yang pertama, hari kiamat. Yang kedua, apakah hari kiamat itu? Yang ketiga, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? 4. Pada hari kiamat itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. 6. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. 7. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. 8. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. 10. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? 11. Yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah bacaan surat Al-Qari'ah ayat 1 dan sampai 11 dengan terjemahnya. Pernahkah kalian terkena bara api? Tentu saja api yang ada di dunia ini panas, sehingga bila kulit kita terkena bara api akan panas atau melepuh. Juga awan panas yang dimuntahkan gunung api dapat membakar apa saja yang dilaluinya, termasuk tubuh manusia. Apalagi api neraka yang bernama hawiyah, tentunya sangat dahsyat panasnya. Nah, anak-anak, ada 2 macam kiamat yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, setelah kalian menyimak video yang telah Ibu sajikan, ya, telah Ibu tayangkan, coba kalian sebutkan pertanyaan yang berhubungan dengan video tersebut. Kelompok nasionalis, silakan. Pertanyaannya apa saja? Apa arti hari kiamat?
hari kiamat. Selanjutnya, Mengapa hari kiamat disebut hari akhir? mengapa hari kiamat disebut hari akhir? Yang ketiga, Apa arti iman kepada hari akhir? apa arti iman kepada hari akhir? Dan yang keempat, Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? ya, percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Coba kelompok religius. Sebutkan dalil nakli yang menjelaskan hari akhir. Sebutkan dalil nakli yang menjelaskan tentang hari akhir. Yang kelima, Kapan datangnya hari akhir? kapan datangnya hari akhir? Selanjutnya, Kapan datangnya hari kiamat? kapan datangnya hari kiamat? Bagaimana sikap kita melihat banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi? Iya. Bagaimana sikap kita melihat banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi silakan kalian diskusikan melalui LKPD yang telah diberikan. Ya, silakan berdiskusi. Sok, silakan kalian berdiskusi. Sudah selesai kalian mengerjakan itu hasil diskusinya? Ya. Kelompok religius sudah selesai belum? Nasionalis? Ya, silakan kelompok nasionalis terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan kalian presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya. Paling itu paling. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasionalis akan membacakan hasil diskusi tentang hari kiamat. Nomor satu, apa arti hari kiamat? Jawabannya adalah hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta akan hancur, luluh dan semua makhluk di bumi akan mati. Iya. Selanjutnya nomor 2. Mengapa hari kiamat disebut hari akhir? Jawabannya, hari kiamat disebut juga hari akhir karena merupakan hari penghabisan dari hari-hari di dunia. Tidak ada lagi hari di dunia setelah hari akhir. Ya. Selanjutnya nomor 3. Iman kepada hari akhir artinya dipercayai atau meyakini sepenuhnya bahwa suatu saat akan datang hari kiamat dimanapun kehidupan akan berakhir. Iya. Yang keempat, percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang keberapa? Jawabannya, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Sudah? Terima kasih kelompok nasionalis yang sudah mempresentasikan hasil. Selanjutnya kelompok religius, silakan. Sebelah sana saja supaya tidak ketemu. Sebelah sana. Api sebelah sana saja. Ya. Yang lain perhatikan ke depan. Berdiri dengan tegak, tidak boleh duduk. Randa, duduknya yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok religius akan membacakan hasil diskusi. Dalil nakli yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu Quran surat Al-Qari'ah. Kapan datangnya hari akhir? Jawabannya? Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari akhir, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi. Namun kita harus percaya bahwa kiamat itu akan datang. Ya. Bagaimana sikap kita melihat banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi ini? Ya.
kita harus yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat. Kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kiamat dengan beramal soleh agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya, terima kasih kelompok religius yang sudah menyampaikan hasil presentasinya ya. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa? Dari hasil kalian. Yang pertama adalah makna hari akhir. Hari akhir itu apa artinya? Hari berakhirnya, hari kiamat itu adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di muka bumi ya. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang keberapa? Nah, kelima. Terus iman kepada hari akhir berarti meyakini bahwa akan datangnya hari akhir ya, dan semua makhluk di bumi ini akan binasa, akan hancur dan binasa ya. Nah, kita wajib percaya dan meyakini akan datangnya hari akhir ya. Kapan datangnya hari akhir? Tidak ada yang Tidak tahu. ada yang tahu kapan datangnya hari akhir. Hanya Allah lah yang mengetahui kapan datangnya hari akhir itu ya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita melihat banyaknya bencana yang terjadi di muka bumi ini? Bagaimana sikap kita, Ramdan? Jangan tertawa terus. Serius ya. Bagaimana sikap kita? Kita harus bagaimana? Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir ya, atau hari kiamat. Dengan bagaimana? Dengan bagaimana, David? Dengan beramal soleh, dengan taat beribadah kepada Allah, dengan sholat 5 waktu, hormat kepada orang tua dan guru. Ya, itu merupakan sikap kita menghadapi hari akhir. Anak-anak, alhamdulillah. Sekarang, anak-anak selanjutnya kalian mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara mandiri. Setelah selesai kalian kumpulkan ke depan ya. Nih, kerjakan LKPD-nya. Bagaimana setelah selesai? Silakan kalian kumpulkan. Kumpulkan ke depan. Ya, alhamdulillah ya. Anak-anak, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini tentang makna hari akhir. Makna hari akhir ya. Setelah kalian mempelajari makna hari akhir, berarti kalian harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir ya, dengan rajin beribadah, dengan rajin untuk belajar, hormat kepada orang tua dan guru, juga apa? Sholat tepat waktu ya, gitu ya. Nah, anak-anak, itulah materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sangat bermanfaat ya untuk kita, karena dengan mengetahui tentang makna hari akhir, kita akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir tersebut. Dengan cara bagaimana? Dengan cara beramal soleh. Ya, semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar, ya, semangat untuk mengerjakan kebaikan dan mengerjakan PR boleh ya.
Sebelum kita tutup, Ibu ingatkan kalian untuk selalu semangat untuk belajar, semangat untuk beribadah. Yuk kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih ya. Sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita tutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama membacakan surah Wal Asr. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya kita diberikan kesehatan. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam hari akhir. Itu kalian coba cari di pelajari